Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi badi'an lihadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wara syama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmatnya kita bisa berkumpul di kelas kita ini atau di sekolah kita SMK 5 ini dalam rangka insyaallah melanjutkan pelajaran kita, yaitu materi kedua tentang masalah insyaallah mengkafani dan menyolatkan. Selawat serta salam bersama-sama kita hadiahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua di hari kala nantinya akan mendapatkan naungan dan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada kesempatan ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari sama-sama kita absen terlebih dahulu biar ketahuan siapa kawan-kawan kamu yang hadir dan yang tidak hadir, atau yang izin ataupun yang sakit. Kesempatan ini kan Bapak coba dulu mengabsen pertama. Atas nama Muhammad Fauzi, hadir Pak. Zainab, Ainul Mardiyah, dan yang terakhir Muhammad Zakiullah, hadir semuanya insyaallah. Dan kita lanjutkan berikutnya lagi, kita masuk ke persepsi. Sebelum masuk kita ke pembelajaran kita coba dulu tanya jawab sedikit, barang 1-2 soal atas 1-2 pertanyaan seputar materi yang telah kita lalui pada minggu yang lalu. Pada kesempatan ini Bapak coba tanya dulu anak Bapak semua yang kira-kira nanti dapat, silakan tunjuk tangan. Materi yang lalu tentang masalah memandikan mayit, siapakah yang lebih berhak memandikan mayit tersebut ketika sang istrinya meninggal? Coba dijawab nak, kira-kira siapa yang paling berhak untuk memandikan istrinya ketika suaminya ketika si istri meninggal, siapa yang berhak untuk memandikannya? Suaminya. Terlebih suami. Kenapa harus suami? Karena suamilah yang lebih tahu tentang dirinya. Perlu istrinya yang paling tahu. Dan juga alhamdulillah sudah cukup. Mungkin 1 soal saja sudah cukup itu. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita tentang masalah mengkafani dan menguburkan. Mengkafani dan mensolatkan. Anak Bapak yang Bapak sayang dan Bapak saya cintai, dan pada kesempatan ini juga kita lanjutkan seputar masalah mengkafani. Bercerita kita tentang masalah mengkafani. Di sini hukum dan syarat orang yang mengkafani sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Harus halal kain kafannya. Dari uang pribadi kita, yakni dari harta peninggalan jenazah atau ahli waris, atau diambil dari Baitul Mal, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu secara ekonomi. Ini dia yang perlu kita garis bawahi. Landasan yang pertama harus halal. Kalau dia diambil dari yang haram, itu tidak baik. Makanya kita usahakan bagaimanapun caranya, di mana harta tersebut yang menurut kita itu lebih halal mendapatkannya,
dari peninggalan si mayit tersebut, maka insya Allah itu yang akan kita ambil untuk menjadi kain kafan beliau. Kalau kita lihat kain kafannya bukannya banyak sekali. Kain kafan itu disunahkan berwarna putih. Bila dia laki-laki yang meninggal, minimalnya satu helai kain kafan, di luar dia kain, dan di luar dia baju dan sorbannya. Tapi kalau perempuan, minimalnya 3 helai kain kafan, di luar baju dan sarungnya sekaligus dan jilbabnya. Kain kafan minimal ini tadi udah jelas tadi satu lembar tadi ya bagi laki-laki. Maksimalnya bagi laki-laki itu kain kafan boleh sampai 3 lembar. Dan bagi perempuan maksimalnya boleh 5 lapis. Tata cara mengkafani mayat tersebut, hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai-balai. Baru bagaimana ukuran kain kafannya, Pak? Ukuran kain kafannya itu kita buat lebih segenggam di kepalanya dan juga lebih segenggam di kakinya agar bisa nanti untuk pengikatnya. Jadi kalau terlalu pas-pas kita buat nanti tak bisa diikat, susah juga nanti jadinya. Maka sebaiknya dilebihkan kain kafan tersebut segenggam kita atau 2 genggam di kepala dan 2 genggam di kaki. Dan berikutnya lagi tetap kita lanjutkan. Berikutnya lagi, setelah tadi kita bentang tadi tikar tadi, baru kita taruh talinya 5 tali. Pertama pengikat di kepala dan pengikat di pundak kita ini, baru di pinggang, di lutut dan di ujung kaki. Itu kain kafannya. Dan cara disunahkan supaya nanti mudah nanti membukanya pada saat dia dikuburkan, diikat dia sebelah kirinya, karena mayat akan dimiringkan ke sebelah kanan menghadap kiblat dan akan ditempelkan hidungnya nanti ke tiang lahat. Anak bapak yang bapak cintai dan bapak sayangi, kita lanjutkan lagi. Kain kafan tersebut setelah kita bentang dia, setiap lapisnya kita taburkan boleh dengan kapur barus, ditambah lagi nanti pengharum-pengharum bila perlu kita buat, supaya nanti kalau seumpama nanti ada sedikit, supaya nanti nggak cepat kecium baunya mayat tersebut, karena ada yang sakit, ada kadang-kadang yang memang sehat. Jadi kita taburkan juga kopi boleh untuk menghilangkan baunya, insya Allah bisa. Berikutnya lagi, anak bapak yang bapak sayang dan bapak cintai, dan kita tutup juga lubang-lubang yang ada di badannya. Contoh saja mungkin kita taruh kayak kapas di matanya, kita taruh kapas di hidungnya, supaya hidungnya itu ditaruh di kupingnya dan dilipat-lipatannya, dan juga kita taruh dia pas di bawah pas selengkangan itu ditaruh kain, itu ditaruh di situ kapas. Karena kenapa? Karena di mana lubang-lubang tersebut akan paling cepat mengeluarkan membusuk, mengeluarkan air. Maka dari itu perlu kita taruh agak ditebalkan sedikit kapasnya supaya lebih baik. Dan berikutnya lagi, cara mengkafani tersebut boleh dengan 2 cara. Pertama, kain kafannya kalau melipatkannya itu boleh dengan dilipatkan ke bawah si mayat tersebut. Itu cara pertama, kain lapis pertama lipatkan, berbalas dia, lipat ke kanan, lipat ke kiri boleh. Dan berikutnya lagi, cara yang kedua, ujungnya itu diketemukan ujung dengan ujung, itu kita gulung ke sebelah kanan. Apa hikmah digulung sebelah kanan? Insya Allah semoga beliau tergolong menjadi hamba Allah yang mendapatkan golongan kanan. Semoga masuk ke taman-taman surga Allah. Semoga dia dimasukkan Allah ke taman-taman surganya Allah SWT sebelum beliau dan sebelum kita dihisab oleh Allah SWT nanti ketika di hari pertimbangan.
apakah ditentukan kita masuk ke surga atau ke neraka. Itu semua tergolong kepada amal kebaikan, amal keburukan yang kita lakukan. Anak bapak yang bapak cinta dan bapak sayangi, itu seputar masalah mengkafani. Dan disunnahkan juga sedikit bagi keluarga yang ingin mungkin melihat atau memberikan sedikit bahasanya itu mungkin mencium ayahnya, mencium ibunya, atau katakan mencium istrinya, atau mencium suaminya sudah pulang tersebut terakhir kalinya, atau mungkin ada keluarga yang ingin melihat, menjenguk kembali untuk terakhir kalinya. Dibuka kepalanya dulu sebentar sebelum masuk, sebelum dibawa dia ke masjid untuk disolatkan. Setelah semua selesai, barulah kita ikat kembali kepalanya, kita bawalah ke masjid. Dan juga disunnahkan bagi ibu-ibu yang ingin mensolatkan mayit tersebut di rumah, diperbolehkan, dipersilakan sebelum dibawa ke masjid. Ya, anak bapak yang bapak cinta dan bapak sayangi. Dan sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang, kalau berbicara kita masalah menyolatkan, pertama yang harus syarat menyolatkan tersebut, pihak yang menyolatkan yakni orang Islam. Tentunya orang Islam yang bisa menyolatkan, luar Islam tak bisa. Suci dari hadas dan hadas kecil dan hadas besar, suci badan dan tempat dari najis, dan menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini salah satu syaratnya yang harus kita penuhi. Jangan sampai nggak bisa disolatkan mayit tersebut menghadap utara, tapi harus tetap menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah disolatkan setelah dimandikan dan dikafani. Betul, itu jelas. Berikutnya lagi, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kuburan atau sholat gaib. Rukun sholat jenazah adalah berniat, berdiri bagi yang mampu, dan takbir 4 kali. Pertama membaca suratul Fatihah, yang kedua membaca selawat, dan yang ketiga membaca doa, dan yang keempat juga membaca doa, baru mengucapkan salam. Tapi sebelum kita melanjutkan ke sana tadi, yang paling berhak untuk menyolatkan mayit tersebut juga sama seperti memandikan tadi, mengkafani juga tadi. Kalau ada di antara keluarga yang pantas dan layak untuk bisa mengkafaninya, memandikannya, dan katakan juga mensolatkannya, yang paling baik adalah suami pertama, suami si jenazah tersebut, atau anak kandungnya yang laki-laki yang udah dewasa, yang mengerti dengan masalah mensolatkan mayit. Kalau tata cara melaksanakan sholat mayit tersebut, ya dimulai ya dengan niat takbir, baru terdiri daripada 4 takbir itu. Pertama baca Fatihah, kedua tadi baca selawat, ketiga baca doa, keempat baca doa tanpa ruku dan sujud. Ya, hanya takbir 4 kali. Langsung salam ke kiri, langsung salam ke kanan. Dan berikutnya lagi, setelah, kalau umpama di antara anak tersebut ingin menyolatkan tapi dia belum begitu mahir kali tentang masalah menghafalkan niatnya, yang jelas insya Allah suruh saja anaknya untuk mensolatkannya, itu lebih baik. Karena ibaratkan keran itu diputar, ya, begitu langsung memancar air tersebut. Begitulah doa anak kepada si orang tua, begitu juga doa orang tua kepada anak. Ya, tapi kalau orang lain yang mensolatkan, katakan saja Pak Imam yang mensolatkan, belum tentu cepat diijabah doanya Pak Imam ketimbang anaknya yang tadi kandung atau suaminya tadi. Kenapa? Karena ada ikatan darahnya. Makanya sebaik-baiknya adalah anak yang harus mensolatkan ibunya atau ayahnya atau keluarganya. Jadi bacaan di antara bacaan tersebut ya sudah jelas tadi. Kalau doanya gimana doanya Pak? Kita buat saja doa terakhir, itu doa takbir keempat, Allahu Akbar. Yang dibaca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Langsung salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bacakan Al-Fatihah. Setelah itu baru kita bacakan surah-surah pendek,
barulah kita baca doa untuk si mayit tersebut. Mungkin sedemikianlah dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini seputar masalah bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara mensolatkan. Alhamdulillah sudah kami sampaikan tadi. Namun nanti insyaallah Bapak akan berikan tugas kepada Anda semua. Nah, di sini ada tugas, buatlah kelompok sebanyak 3 sampai 5 kelompok, karena jumlah kalian kan ada sekitar 27 orang. Berarti kalau begitu sekitar 5 kali 5 berarti bisa dapat 5 kelompok. Yang tiganya gimana pergi? Yang 3 insyaallah akan mengikuti kawan-kawannya. Artinya bisa dibuat 5 kelompok untuk buatlah video praktik memandikan jenazah atau mengkafani jenazah atau mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Ambil salah satunya, ya. Atau biar lebih pasti buat 4 kelompok saja. Yang 27 bagi 4 berapa itu? 8. Itu berapa orang itu? Jadi insyaallah, jadi masing-masing punya tugas masing-masing. Yang satu kelompok A, katakan kelompok Umar, dia melaksanakan tentang masalah memandikan. Nah, mungkin demikianlah penyampaian saya atau Bapak pada kesempatan ini. Kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada masih bertanya, silakan bertanya. Tapi kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi, maka kerjakan saja tugas yang diberikan oleh Bapak. Insyaallah tugas tersebut akan kita nilai. Demikianlah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini seputar masalah mengkafani mayit dan mensolatkan mayit. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.